Shalom Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati kita. Kita mau menyembah pagi hari ini, kita mau meninggikan nama Tuhan dengan segenap jiwa kami Yesus. Hanya Kau saja yang layak terima pujian Tuhan. Hanya Kau saja yang layak terima kuasa Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh mulia Yesus. Yes. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kami kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami rindukan Engkau Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum
segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Katakan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan kebaikan-Mu Yesus. Pagi hari ini dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus. Mari angkat tanganmu dan katakan dengan segenap hatimu, kami kagum akan Engkau Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Ku kagum hormat hanya Kau saja Yesus. Hanya Kau saja yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Yesus. Dipuji, ku kagum akan. Mari lebih lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau yang layak, yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah
anugerah-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh melayani Engkau, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini. Setiap kami Tuhan Kau lawat Tuhan, tidak ada satupun yang terlepas. Mau pagi hari ini Tuhan, kami mau berapi-api lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Mari berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan lebih lagi. Haleluya, karena Dia yang hebat, Dia yang berkuasa. Haleluya. Mari katakan dengan segenap hati. Baik tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam. Katakan dengan imanmu, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara, katakan dengan segenap jiwamu. Baik tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yes, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari lebih lagi katakan melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara boleh lihat kanan kiri, boleh berikan senyum di pagi hari ini. Mari kita mau menyembah dengan hati kita, mau kita menyembah dengan hati yang gembira, amin. Haleluya. Hanya denganmu Tuhan kami bisa berjalan, hanya denganmu Tuhan mujizatmu terjadi, hanya denganmu Tuhan terobosan terjadi pagi ini. Haleluya. Yes. Mari berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku segenap jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun untuklah Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidup kami. Terima kasih Tuhan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Mari katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Yes. Mari katakan yang segenap hati, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan suara-suara bagi nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi masuk dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap apa yang terjadi dalam hidup kami, apa yang mau Kau bentuk di dalam hidup kami Yesus, kami percaya kami bahagia di dalam-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yes. Kami rindukan Kau Yesus. Ku rindu diam di bait-Mu,
menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yes, Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, nikmati anugerah-Mu. hanya di hadirat-Mu saja, Yesus. Hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, menyembah-Mu, yes, Tuhan dan ya Tuhan, hanya Kau Raja kami, hanya Yesus kekasih Kau Yesus yang kami sembah, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. haleluya Yesus. Kami percaya di dalam-Mu saja Tuhan, di dalam-Mu saja Yesus bahagia kami penuh Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu terjadi Tuhan. Setiap terobosan kami Tuhan Kau jawab di dalam-Mu saja Yesus. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kembali bangkit berdiri. Mari dengan segenap hati menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. terima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Kami mau menyembah Kau lebih dengan segenap hati kami. Haleluya Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari katakan dengan segenap hati, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji
mengikutimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Ku ingin selalu bersekutu dengan ya Tuhan, Kau mau selalu terus bersekutu dengan hadiratmu. Ubah hati kami Tuhan, bentuklah setiap kami Yesus. Tinggallah di dalam hati kami. Haleluya Yesus. Lebih lagi kami, ku ingin selalu bersekutu dengan nikmat di hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kami. Kami senantiasa rindu ada dalam hadirat-Mu Tuhan.
hanya dalam Engkau saja Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, kami boleh mengalami penanganan. Hanya di dalam Engkau kami bisa ditangani oleh Engkau Tuhan. Kami dibentuk. Terus Tuhan beracara tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kau jamah setiap hati kami pagi ini. Sehingga benar-benar kami punya kerinduan yang sangat untuk tetap ada dalam hadirat. Karena di hadirat-Mu lah kami diubahkan. Dalam hadirat-Mu lah kami mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berbicara buat kami Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu terbatas ini Tuhan. Engkau berbicara bagi setiap kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua siap dengan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Terima kasih buat tim worship luar biasa pagi ini. Dan apa kabar pagi ini? Shalom. Haleluya. Diberkati dengan pujian penyembahan pagi ini. Amin ya. Ya, kita harus punya kerinduan yang benar-benar untuk senantiasa ada dalam hadirat-Nya Tuhan. Karena hanya dalam Dia, di dalam hadirat-Nya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bapak Saudara, kita sudah masuk di bulan Juli, ya, cepat sekali ya, bulan demi bulan berganti. Ya, saya berharap ya setiap hari kita mengalami perubahan, demi bulan kita semakin disempurnakan. Makanya tema kita sepanjang bulan Juli ini. Sepanjang bulan Juli temanya kita adalah sempurna oleh penanganan Tuhan. Ya, kita punya tema sepanjang tahun mengacu pada tahun itu, dan tema kita bulan ini adalah sempurna ya oleh penanganan Tuhan. Ketika kita ditangani oleh Tuhan, kita pasti akan mengalami kesempurnaan. Amin. Di dalam Mazmur 138 ayat 8, yuk kita baca sama-sama. Mazmur 138 ayat 8, 2, 3. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Amin. Ya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Nah, seringkali dalam perjalanan kehidupan kita ini kita merasa bahwa kita kok belum selesai, ya. Ada hal yang belum selesai, bahkan mungkin kita merasa apa yang kita lakukan sepertinya belum seperti yang kita harapkan. Kita bisa melihat kekurangan kita, kegagalan, ya, bisa mengalami yang namanya perasaan bahwa aku kok gagal ya mengarungi kehidupan ini. Makanya nggak heran banyak orang yang ya mengambil keputusan singkat untuk meninggalkan dunia ini karena merasa dirinya gagal. Ya. Namun kita perhatikan, Daud menuliskan suatu pengakuan iman yang luar biasa. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Wah, ya. Ini sebuah pernyataan yang penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah setengah hati di dalam karyanya atas kita. Ya, dia katakan Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Mazmur 138 ayat 8 ini tulisan Daud, saudara. Kata menyelesaikan itu menggunakan kata Ibrani gamar. Artinya menyempurnakan, ya, menggenapi dan menuntaskan. Ya. Jadi apapun yang menjadi bagian dalam hidup Daud, peperangannya dia, pembentukan yang dia alami dalam proses masa-masa sulit yang dihadapi, dikatakan Tuhan tidak pernah akan berhenti sampai semuanya tuntas sempurna menurut rancangannya. Amin. Dia mengatakan dengan iman. Maka dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pun kita mau mengatakan
Kalau kita punya masalah apapun hari ini, kau menghadapi masalah, persoalan besar, kecil yang enggak mungkin kau bisa atasi, kita bisa berkata Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Amin. Apapun masalahmu, asal engkau hidup sama seperti Daud, ya kan? Daud berkata demikian, kenapa? Karena hidupnya bergantung dengan Tuhan. Bukan asal Tuhan akan menyelesaikan bagiku, tapi ada hal-hal yang dia tahu, dia percaya dengan iman, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Dikatakan, ya, kasih setiamu selama-lamanya, artinya ini alasan Daud percaya. Ya, karena kasih setia Tuhan itu kekal. Daud segala sesuatu menggantungkan Tuhan, bertanya pada Tuhan. Dia memang pernah berdosa, berbuat jahat, tapi pertobatannya itu luar biasa. Jangan berkata Daud saja berdosa, ya, membunuh, merekayasa pembunuhan. Saya enggak kok, saya mau bohong sedikit-sedikit. Saudara, hidup sebagaimana Daud bertobat, bisa mengatakan kasih setiamu untuk selama-lamanya. Bukan karena Daud setia, bukan itu saja, saudara. Salah satunya ya, tapi bukan hal itu dasarnya, tapi karena Tuhan tidak pernah berubah dalam kasihnya. Ada nyanyian yang apa namanya, nggak adil. Kalau kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Nah, ada kan lagunya, ya kan? Tuhan tetap setia. Demikian kita pada saudara. Dalam doa kita pun kita memohon seperti Daud agar dikatakan jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Memohon agar Tuhan tidak melepaskan tangannya dari kehidupan yang sedang Tuhan bentuk, yang Tuhan sedang membentuk kita juga. Maka tema kita hari ini adalah izinkan tangan Tuhan membentuk kehidupan kita. Relakan diri dibentuk. Kenapa rela? Ada banyak orang gak rela. Ngomong kanan kiri, kamu rela dibentuk gak? Hah? Di sini ya nanti coba. Rela enggak? Maka kata rela itu penting. Benar-benar rela enggak dibentuk oleh Tuhan? Dalam Yeremia 18 ayat 6, kita baca sama-sama yuk. Tidakkah aku dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Saudara bisa membayangkan enggak seorang penjunan, pembuat bejana atau vas, apalagi yang mahal-mahal, saudara. Ya, ketika lempung itu, ya, tanah liat itu ditaruh di mejanya, ada media yang berputar, ya, ditaruh di situ, itu diputar-putar, ya, ditekan. Yang kadang harus diremukkan lagi, ya dibasahi lagi, sudah jadi bagus dihancurin lagi. Seperti proses itu tampaknya keras, saudara. Tapi kalau kita melihat hasil akhirnya menjadi bejana yang indah. Di proses gak enak, saudara. Demikianlah Allah bekerja buat saudara atas kehidupan kita. Rela diri dibentuk, itu artinya apa, saudara? Mau menerima proses walaupun menyakitkan. Masih mau rela dibentuk? Mau ngalahin prosesnya? Ya. Rela dibentuk artinya menerima proses walaupun disakiti. Kok ora enak gitu ya. Walaupun suaminya jengkel ya kan? Walaupun istrinya nyebelin ya, tapi nggak bisa tukar suami istri. Ngomong kanan kiri yang suami istri datang, yuk kita tetap bersatu ya. Ya, sekarang segala didikan pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Saudara, anak-anak kecil lah disuruh belajar, senang nggak, saudara? Wah, ya kan. Rasanya menderita, ya kan. Ya, dikatakan duka cita, tapi kemudian menghasilkan buah kebenaran. Dibentuk itu dikatakan pada waktu dididik itu rasanya nggak nyaman, ya bahkan rasakan menderita, tapi di balik itu akan menghasilkan buah kebenaran. Amin.
Merendahkan diri dibentuk artinya merendahkan hati, taat dan setia. Masih mau situ? Mika mengatakan, hai manusia, telah diberitahukan padamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, apa? Berlakulah adil, mencintai kesetiaan, taat, dan hidup dengan rendah hati di hadapan alam. Jadi rela dibentuk artinya kita belajar menerima proses, walaupun tidak enak. Siapa hari ini sedang mengalami proses yang rasanya aku tidak nyaman? Ya, terimalah proses itu. Ya kan? Ya. Rendah hati dan ini penting, percaya hasil akhir pasti baik. Amin. Rasanya nggak nyaman. Penjunan itu membuat yang namanya apa ya? Fas itu kan, walaupun dibontang-banting, diremukkan lagi, hasilnya pasti baik. Amin. Ya saudara, makanya ketika kita bisa melihat hasil akhir, kita akan dibentuk menjadi anak-anak terangnya Kristus. Kita menjadi terang bagi dunia ini. Amin. Siap dibentuk jadi terang? Amin. Next slide. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan dengan keras ya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Baca saja sama-sama dengan keras dengan Mas Tiko. 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Saudara, ketika saya masih hidup dalam kegelapan, ada yang pernah hidup dalam kegelapan? Tidak ada ya. Ketika saya masih dalam kegelapan, rasanya susah untuk mengenali keberadaan saya. Mudeng ya. Susah mengenali keberadaan saya. Tidak sadar. Bahwa saya itu hidup dalam dosa. Tidak punya kesadaran. Sudah hidupnya amburadul, nggak karuan, tetap saja merasa ini Mr. No Problem. Ya. Padahal banyak problem ke orang-orang. Ya. Nggak bisa melihat, tetap tenang tanpa terusik berbuat dosa. Nggak punya perasaan yang waduh, menyakiti atau berdosa. Nggak. Ketika sadar, terang itu membuat saya sadar, saya melihat diri saya bisa, betapa kotornya saya. Ketika kita diterangi oleh firman, ketika terang itu hadir tadi, kita dalam hadiratnya Tuhan, kita bisa melihat, betapa kotornya salah, betapa saya sedang di jalan yang salah. Saudara, ketika berjalan dalam suatu hutan yang gelap, gulita, nggak mudah kita melihat jalan. Tapi ketika ada terang, kita bisa melihat, aku salah jalan. Kenapa kita nggak bisa lihat jalan kita salah? Kenapa kita nggak bisa sadar terus walaupun hidup kita menjadi orang Kristen tahunan, tapi nggak pernah bisa sadar karena tidak ada terang yang menerangi saudara. Ibadah ya ibadah, tapi nggak ngalami yang tadi hadiratnya Tuhan. Ketika kita ada dalam hadiratnya Tuhan, kita akan bisa melihat betapa aku tuh salah. Kenapa suami istri gak bisa melihat kesalahannya, hanya bisa melihat kesalahannya orang lain. Gak bisa melihat kesalahan pribadinya, hanya menyalahkan suaminya, menyalahkan istrinya, menyalahkan orang tuanya. Karena gak ada terang yang menerangi, aku yang salah ternyata. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Next, saudara, terang itu menuntun orang pada Tuhan untuk menghasilkan buah yang baik. Tuhan berkata, demikianlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang
tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Jadi ketika kita hidup dalam terang, itu akan menuntun kita untuk kita menjadi orang-orang yang menghasilkan buah yang baik. Ingat saudara, ketika pohon itu enggak berbuah, saudara punya pohon enggak berbuah, sebel enggak? Ngapain nyenep-nyenepi mata ini? Puluhan tahun buah mangga enggak berbuah. Ya. Saya sudah berencana, saya kan sedang tanam pohon anggur banyak, saudara. Kalau ada yang enggak berbuah tahun ini tak tebang, tak ganti yang lainnya. Saudara, karena kita kalau enggak menghasilkan, firman Tuhan berkata kapak itu sudah siap di akar pohon menebang kita. Saudara. Ketika saudara selamatkan, saya selamatkan, Allah itu mengubah kita dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Dari orang yang jahat menjadi orang yang kudus. Saudara. Dari musuh Allah sekarang saudara menjadi anak-anak Allah, mengalami hidup yang baru. Mengalami hidup yang baru. Jadi hidup di dalam Kristus, hidup dalam hadirat Tuhan, hidup dalam Kristus adalah akarnya. Sedang ketika engkau berbuat perbuatan-perbuatan yang baik, itu adalah buahnya. Amin. Jadi kita nggak mungkin bisa berbuah ketika kita tidak berakar pada firman. Engkau nggak mungkin bisa berbuah ketika engkau tidak hidup di dalam Kristus. Nah, ketika engkau hidup dalam Kristus, maka engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sehingga engkau mengalami buah. Itulah buahnya. Jadi ketika saya hidup dalam kegelapan, saya nggak akan bisa melakukan hal-hal yang baik. Nggak ada buah-buah kehidupan. Rasul Paulus mengatakan, terang menurut Rasul Paulus katakan, saudara, hanya berbuahkan kebaikan. Tadi terang hanya berbuahkan kebaikan. Rasul Paulus mengatakan terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Jadi kalau orang tidak bisa berbuah kebaikan, tidak adil, hidup tidak benar, ya berarti enggak berakar di dalam terang. Makanya Efesus 5 ayat 8, 9 katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Saya dulu kegelapan, saudara. Tapi sekarang saudara dan saya adalah terang di dalam Tuhan. Jadi kita gak akan bisa menjadi orang terang ketika kita tidak di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Coba periksa, aku sudah hidup sebagai anak terang? Atau ikut-ikutan orang-orang dalam kegelapan? Makanya untuk kita dapat terus menjadi terang, butuh apa, saudara? Untuk terus menerus menjadi terang butuh apa? Pengorbanan. Meninggalkan semua hal yang nyaman. Saudara pernah lihat lilin enggak? Lilin itu ketika dia dinyalakan, dia menerangi semua ruangan ini, mungkin dia gelap. Tapi apakah lilin tetap bertahan lilinnya? Dia akan habis, lama-lama habis. Dia berkorban. Artinya, saudara, kalau kita mau menjadi terang, siap dikikis semua keburukan kita, semua kejelekan kita, siap diproses. Siapa yang diproses? Suami istri ketika punya masalah. Istri atau suami? Oh, saya. Ya. Jangan dia dulu. Kalau dia nggak berubah, aku nggak berubah sampai kapanpun, nggak bisa. Siap diproses. Siapa yang diproses? Saya atau dia? Benar. Lihat nih. Nanti kejadiannya gimana? Lapor saya, ya. Siapa yang siap diproses? Saya katanya, saudara. Ya. Ada masalah, ungkit-ungkitan. Ya, saudara. Ya, siap diproses.
untuk membentuk karakter kita menjadi pribadi-pribadi jadi membawa terang. Ya. Dibentuk enak enggak? Enggak. Masih mau dibentuk? Loh katanya tidak enak. Dibentuk memang enggak enak, harus keluar dari zona nyaman. Ya. Biasanya kalau kita dibentuk, yang bentuk siapa sih? Halo? Siapa yang bentuk kita? Orang terdekat. Siapa orang terdekat? Bapak, ibu, suami, istri, anak, nenek, mertua, ya kan? Itu orang terdekat di ring kita yang selalu membentuk kita. Ya. Pagi, siang, malam kita dibentuk, diomeli, dicerewetin, saudara. Ya. Mertua kita, anak, ya, suami yang tidak sayang istri selalu nuntut. Ya kan? Jadi sadar ya, kalau kita sedang mengalami pembentukan, apa yang kita lakukan? Saudara ketika sudah mengalami, sadar, aku dibentuk ini, apa lagi dilakukan? Apa? Ada lagi? Artinya apa? Siap, ya. Ayo bentuk lagi. Saudara. Makanya tujuan khotbah hari ini saya ingin mengajak kita semua rela dibentuk, supaya memiliki karakter yang dapat menunjang kita menjadi terang. Ya. Untuk itu siap menjadi terang harus siap dibentuk. Ketika dibentuk next jangan berontak. Amin. Ketika dibentuk jangan benar. Ketika dibentuk jangan, tadi ayat Yeremia 18 ayat 6 katakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk, hai kaum jemaat GPT Puspawarno, ya kan? Ya kan? Ya. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian jugalah kamu di tangan tukang periuk. Saya di tangan periuk. Makanya hidup ini enggak ubahnya seperti kita itu tanah liat di tangan penjunan. Ya. Kita tanah, Tuhan penjunan. Saudara benar tanah liat atau Tuhan? Saudara tanah liat atau Tuhan? Ya. Ya. Banyak orang enggak menyadari bahwa dirinya adalah tanah liat. Seringkali memaksa kehendaknya kepada Tuhan. Memaksa kehendak Tuhan. Ya. Bukan Tuhan paksakanlah kehendakmu padaku. Saya ingat awal-awal saya bertobat sama istri ngomong, Tuhan paksakan kehendakmu padaku. Abot ternyata saudara. Ya kan? Paksakan kehendakmu kepadaku, karena kita kadang-kadang enggak bisa kalau enggak dipaksa. Ya. Seringkali kita memaksa kehendaknya Tuhan untuk kita atur. Siapa yang suka ngatur Tuhan di sini? Jangan seperti yang katakan kemarin saya, ilustrasi orang Ambon yang sedang jemur cengkeh itu ya. Kalau Tuhan tidak bisa atur cuaca, Tuhan turun saya atur cuaca. Karena dia jengkel ya. Baru keluarin digelar cengkeh hujan. Ya, sudah dimasukin tunggu sebentar tenang, masukin hujan lagi. Ya kan? Akhirnya marah tuh Tuhan, kalau engkau tidak bisa atur cuaca turun, saya akan naik atur cuaca katanya. Itu ngatur Tuhan, saudara. Amin. Tidak mau tunduk. Saudara tahu nggak firman Tuhan itu berkuasa? Saudara yakin firman Tuhan itu ya dan amin? Tuhan ngomong, jangan kamu khawatir. Masih khawatir. Hai istri, tanduklah suamimu. Ya, engkau tak tanduk. Enggak ya, tunduklah pada suamimu, saudara. Ya kan? Bukan nanduk, saudara. Hai suami, kasihilah istrimu. Ini berat loh. Mengasihi istri sama seperti Tuhan mengasihi engkau. Artinya apa? Rela mati buat istrimu. Suami-suami rela mati buat istri? Masalah sitik wis bubar wae. Sini enggak ada ya. Kalau ada bertobat. Ya. Suami mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Baru istri tunduk pada suami. Gitu. Enggak.
lakukan bagian masing-masing tanpa menutup pasanganmu. Ya, lakukan dulu bagian. Aku lakukan bagianku, maka Tuhan akan bertindak. Amin, saudara. Jangan berontak saat dibentuk Tuhan. Mungkin hari ini kita terasa berat, hidup membingungkan. Ya seperti tanah liat tadi sedang diubeng-ubeng sama tanah penjunan, ya kan, sedang digocok-gocok, sedang diremas-remas oleh sang penjunan. Itu hidupan kita. Tapi apakah itu suatu hal yang jahat? Apakah ketika itu merasakan hal ini seperti tanah liat ditekan-tekan, urepe ditekan-tekan terus, diubang-ubang terus, ya kan? Itu tanah liat itu kan diputar terus itu, muter terus ya. Itu kan seperti itu. Apakah itu menghancurkan? Enggak, itu membentuk kita menjadi indah. Amin. Seringkali saat proses itu menyakitkan, kita cenderung memberontak. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan kenapa begini? Apakah enggak ada jalan lain? Itu mulai bersungguh-sungguh, saudara. Mulai mengatur Tuhan. Tapi justrulah Tuhan sedang menyusun ulang, ya, tata atau irama kehidupan kita, masa depan kita. Membereskan sebagian mungkin yang masih retak-retak, diberesin lagi, saudara. Sehingga kita semakin murni di dalam Tuhan. Ya, saudara, ketika tanah liat itu dibentuk, dia nggak pernah bertanya kepada penjunan, aku membawa gawe apa toh, gitu, nggak pernah itu, ya kan, nggak pernah tanya dia. Ya, dia hanya duduk dan percaya bahwa tangan sang penjunan tidak akan gagal menciptakan karya yang sempurna. Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan saudara. Walaupun seseorang lahir di dunia ini tanpa orang bilang tanpa diminta oleh seseorang. Memang anak atau apa lahir diminta? Enggak. Dia lahir, ada yang lahir karena diperkosa, ada yang lahir dengan cacat. Ya. Tapi saya mengatakan, dalam satu sisi, saya tetap mau katakan bahwa itu karya Tuhan juga. Kalau orang itu bisa mendapatkan atau menerima hal itu bisa menjadi kelebihan dia. Saudara tahu siapa yang menciptakan TikTok itu? TikTok ya, yang nggak punya kaki itu, jalan pakai tangan. Tapi luar biasa, TikTok itu ya. Dan coba diralat, nggak punya kaki, jalan hanya pakai tangan dua. Saudara yang menciptakan itu. Itu lagi siapa yang sekarang menjadi penyanyi ramah, Funjifik ya, siapa? Nick ya. Saya pertama saya lihat dia, saudara, dia menjadi suatu orang yang menyuarakan hal-hal yang baik, saudara. Saya bisa ini cara yang pakai pakaian, kok bisa berenang? Saudara punya kaki tangan, ada yang nggak bisa berenang? Ada, ya. Dia nggak punya kaki, cuman kiwir-kiwir satu, tapi bisa berenang, saudara. Saudara nggak bisa berenang, belajar berenang, jangan kalah sama. Nggak punya kaki, nggak punya tangan, saudara. Bayangin, nggak punya kaki, nggak punya lengan, saudara. Kakinya cuman kiwir-kiwir satu tak gitu, cuman telapaknya. Bisa berenang. Kan kamu bisa berenang nggak? Kanan kiri. Ya, kenapa? Dia tahu dia punya potensi. Jadi apapun saudara lahir di dunia ini, kalau dia tahu potensi yang dia miliki, dia akan tetap memiliki yang rasa sempurna. Kenapa? Karena enggak pernah gagal. Amin. Kalau saat kita ini rasanya dibiarkan Tuhan, saya yakin Tuhan sedang membentuk kita. Meskipun lewat proses yang enggak nyaman, kita sedang dibawa masuk dalam rencana yang lebih besar. Yesaya pasal 64 ayat 8 katakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Amin, saudara. Saudara yakin saudara buatan tangan Tuhan? Jadi jangan pernah nyesel dengan hidupmu. Yang hidungnya sudah tetap pesek, ibire pesek bae, ojo dik mancung-mancung ki. Ya. Jadi itu yang terindah ya saudara. Karena itulah hasil buatan tangan Sang Pencipta. Amin.
Wanita tuh kasihan ya, saudara. Saya lihat udah cantik-cantik, masih pingin uding mancung, habis dioperasi tambah meletot, saudara. Sampai dia ke surga, malaikat tidak kenal kamu sopo orang ini. Dia bukan buatan Tuhan ini, ya kan? Kan akhirnya tidak masuk surga. Karena apa? Ini joke ya. Kok berubah gitu kan? Tidak seperti wajah aslinya. Wah, tidak dikenali di surga. Bagianmu di sebelah sana katanya. Wah, repot, saudara. Makanya untuk menjadi bejana yang bernilai, tanah liat itu harus mau mengalami proses. Saudara, tanah liat mau melalui proses sedemikian rupa supaya tanah itu menjadi lembut, ya, ora kaku meneh, menjadi liat, lentur. Maka kita harus belajar, hati kita harus lentur, ya. Ngomong kan, lentur. Artinya apa? Lentur itu gampang diubah, ya. Ojo kaku. Ya. Ngomong kanan kiri, jangan kaku, kayak watu, ya kan? Nggak bisa dibentuk, saudara. Saudara, tanah liat itu berarti liat, dia benar-benar, ya, dia mudah dibentuk, saudara. Makanya orang sampai tua pun nggak bisa dibentuk ya karena atos. Bisa nggak diubah atos itu? Bisa nggak? Nek wato iso, Pak. Tapi watak iso? Bisa. Asal hidup dalam hadirat Tuhan tadi. Mau ditangani Tuhan, ya. Watak saya itu dulu keras, Bu Dewi sampai sebel, menjak bubar terus, saudara. Tapi kalau ngalami Tuhan, pasti hidupmu berubah. Amin, saudara. Ya, harus mau dirubah. Tanah liat sampai nggak ada kotoran lagi dalam hati kita. Saya sering ngomong kan, seorang penjunan membuat vas bunga itu tanah liatnya harus bersih. Nggak boleh ada namanya, masih ada kerikil kecil-kecil. Ada lagi apa ya, mungkin kotoran yang nggak bisa, harus murni tanah liat yang bersih. Kenapa? Kalau dia menjadi suatu vas yang bagus, ketika dipanaskan, batu yang nempel di dalam vas yang itu akan membuat retak. Dia akan sentet lagi, retak lagi. Dihancurin lagi, dicari lagi hal ini. Kenapa? Dibentuk lagi. Kalau hidupmu masih menyimpan hal-hal kecil yang sepele, ya, hal dosa yang sepele, ya katakan dosa itu sepele sebenarnya. Amin. Amin. Cuman dibuang saja, tapi kita nggak mau, hidupmu nggak akan jadi bejana yang indah, nggak mungkin. Pecah terus, jengkel terus, pahit terus hidupnya. Menghakimi orang terus. Kenapa? Nggak sempurna. Nggak mungkin saya katakan. Makanya ketika orang itu gampang kepahitan, nggak bisa mengampuni, ya pasti hatinya, tanahnya itu belum beres. Hatinya belum beres. Amin. Mau diproses tangan Tuhan? Amin. Biarlah tangan Tuhan memproses kehidupan saudara. Karena percayalah saudara, hasil akhir itu pasti baik. Amin. Percaya enggak saudara? Jadi kalau saudara percaya, aku tuh buatan tangan Tuhan, yang mengerjakan hidupku itu Tuhan, sang pencipta hidupku. Walaupun diproses seperti apapun, hasilnya akhir pasti baik. Kok enggak ada amin? Amin. Jadi ketika saudara punya masalah, amin enggak? Iya, Ibu Gembala punya masalah, amin. Justru masalah itu jalan keluar. Saudara mau berkat besar? Masalahnya besar, mau? Ingat, Musa ketika dihadapkan dengan laut merah, masalah enggak? Masalah. Di belakang itu semua tentara Firaun mengejar dia. Semua orang laki-laki mengejar, cuma orang perempuan di rumah, di istana. Semua mengejar. Di depan ada laut merah, di belakang ada musuh. Bisa keluar? Bisa lari? Gak bisa. Dia cuma ngomong sama Tuhan. Dia teriak sama Tuhan. Dan Tuhan ngomong, pukulkan itu tongkatmu. Kemana? Kemana? Ke masalah. Ya, masalah jadi apa? Jalan terbuka. Masalah itu terbuka, jalan menjadi jalan.
Jadi masalahmu itu jalan keluar sebenarnya. Amin. Ketika kita bisa melihat dan tanya Tuhan, ternyata dengan masalah yang kita hadapi justru menjadi jalan keluar atas hidupmu. Amin. Saya ngomong ini kenapa? Saya ngalami, saudara. Ya, mengalami masalah, saudara. Tapi saya melihat ternyata kalau saya nggak ngalami ini, saya nggak dapat berkatnya besar. Benar nggak? Kalau nggak ngalami banjir yang merepotkan, saya nggak dapat hal yang besar. Ya. Makanya saudara mau ngalami hal besar? Cuma buku bala ya, amin. Mau ngalami berkat besar? Berkatnya besar, masalah besar? Yes, lihat nanti. Ya. Jangan sampai punya masalah, ya langsung lari sana lari sini. Ya, punya masalah cari Tuhan. Amin. Ya, terima prosesnya, taat dan percaya bahwa hasil akhirnya pasti baik. Kita nggak bisa lari kok, saudara. Nggak bisa lari dari proses pembentukan. Kalau engkau anak Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan itu semakin intervensi. Amin. Mau ditangani Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan semakin memperhatikan detail saudara. Seharusnya enak, tapi banyak orang yang nggak mau, kan aneh saudara. Diperhatikan Tuhan kok nggak mau. Kenapa? Kita akan dilewatkan proses pembentukan, sebab Tuhan tidak kenal istilah instan dalam Tuhan. Bukan mie instan ya. Tidak ada yang instan dalam Tuhan. Pembentukan Tuhan memang sakit, tapi tadi di ujung nanti pasti menyenangkan. Pembentukan Tuhan tidak menyenangkan seperti masuk dalam padang gurun. Saudara, saya masuk padang gurun bertahun-tahun, saudara. Saudara mungkin tidak sadar, di alias, saudara. Saya bertahun-tahun masuk padang gurun, saudara. Bisa 1 dekade lebih, ya kan? Di dalam padang gurun, saudara. Rasanya nggak nyaman. Makanya banyak orang ngeluh, ngomel, berontak. Apa orang Tuhan kok gini, gitu kan? Katanya, makanya jangan ikut Tuhan enak diberkati. Ya pertama ya kelihatannya ikut Tuhan pertama, wah Tuhan kasih berkat, Tuhan minta sakit sembuh, ya. Habis itu masuk ujian, masuk ujian padang gurun. Kadang padang gurunnya panjang, kadang pendek. Habis selesai muncul lagi padang gurun lagi, tapi jangan kaget itu. Siapa yang mau masuk padang gurun? Mas Joko doang. Yang lain maunya nyaman. Hati-hati, nyaman membunuh, saudara. Ya, makanya karena terus memberontak kepada Tuhan, bangsa Israel harus dibawa putar-putar. 40 tahun dibawa putar Tuhan dan tidak masuk tanah perjanjian. Hanya mereka yang lahir di padang gurun lah yang masuk tanah perjanjian. Kenapa? Mereka mulai bersungut-sungut, berontak sama Tuhan. Dalam Keluaran 13 itu dikatakan Allah tidak menuntun mereka melalui jalan yang negeri orang. Kenapa? Ada jalan yang gampang, mudah sebenarnya, cuman mungkin 2 bulan lebih sedikit sampai. Tapi walaupun jalan ini paling dekat, Tuhan ngomong jangan-jangan bangsa itu nyesel nanti. Apabila mereka menghadapi peperangan hingga mereka kembali ke Mesir, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan padang gurun ke Laut Tebro. Mereka diproses itu. Karena yang masuk tanah perjanjian orang-orang yang lolos dalam proses Tuhan. Amin, saudara. Mau masuk tanah perjanjian, tetap mau diproses Tuhan. Di sini ngomong amin, nanti keluar sebentar diproses sama Tuhan loh. Ya. Naik apa namanya? Diserempet diatsu, jangan marah. Suami istri pasti ya. Ini yang sering terjadi. Tujuannya enak, bagus. Baru ngomong, mau makan di mana? Terserah. Terserah. Ya terserah kamu. Dia makan baik-baik kok ngomong terserah. Mulai gitu kan. Dia juga tanya sama saya, terserah. Ya kan? Itu terserah itu bisa buat ribut, saudara. Pernah ngalami? Makanya saudara kalau buat rumah makan terserah gitu kan. Jadi kalau orang ribut makan terserah, oh ada sana rumah makan terserah gitu ya. Ya karepmu gitu kan, saudara. Jadi saya mau katakan ya, jangan sampai kita memberontak. Gini ya,
Tuhan itu belum akan selesai berurusan dengan saudara dan saya selama kita memberontak. Tuhan masih akan berurusan dengan saudara dan saya selama kita ini berontak. Karena Tuhan intervensi. Justru saudara bersyukur. Ya, Tuhan mau ya membuat dia intervensi sama kita. Kita hidup menyimpang, dia masih berurusan dengan kita. Makanya celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Coba bayangin, membantah dengan pembentuknya. Kalau aku ya tak pitasi sampai, ya kan? Ini Tuhan luar biasa. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata sama pembentuknya, apa yang kamu buat? Apa aku udah punya tangan? Gitu kan? Ini kan kurang ajar ini. Mengatur Tuhan, saudara. Makanya milikilah penyerahan diri kepada Tuhan saat diproses. Sebab sebagai penjunan Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Yesaya 18 ayat 4 mengatakan gini. Ada? Tuhan tahu yang terbaik untuk saudara. Amin. Percayakan hal ini. Kalau kita yakin ini, kita enggak akan khawatir ketika diproses. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada tangannya. Ingat, saudara, buatan tangan Tuhan diciptakan oleh Kristus untuk melakukan perbuatan yang baik. Amin. Saudara, buatan Tuhan diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Tuhan gak akan menciptakan saudara untuk melakukan hal yang jahat. Ingat ini, saudara. Tuhan menciptakan saudara untuk melakukan hal yang baik dan jadi terang. Makanya selanjutnya, ya, kalau saudara harus mau dimurnikan untuk membentuk karakter terang itu, harus mau ditempa lewat apa? Lewat api pemurnian. Nah, ini lebih parah lagi, masih mau lewat api pemurnian. Ya, tadi diproses, tapi untuk lebih lagi kita harus mau lewat api pemurnian. Dalam proses pemurnian emas untuk mencapai kadar emas 24 karat enggak gampang. Kalau sudah bisa pernah melihat emas batangan itu 1 kilo, itu enggak tulisan 100%, tapi 99,9. Enggak ada yang 100%. 99,9999. Untuk mencapai 0,00000 mencapai 0,000, Anda bisa 0,00 aja susah, saudara. Ya. Kenapa? Harus lewat panas. Saudara. Demikian juga karakter saudara, iman percaya kita agar bisa murni harus lewat proses seperti emas ini. Emas itu luar biasa, saudara, mau masuk ke comberan, mau diapain, dia diangkat tetap emas. Engkau mau diomongin orang, mau diomeli orang, mau difitnah orang, mau dikhianati orang, engkau mau dibuat orang sebel, engkau dirugikan, engkau punya nilai tetap murni seperti emas. Tidak mudah kepahitan, tidak mudah jengkel sama orang. Gampang enggak? Mau enggak? Dimurnikan lewat api. Ada banyak orang yang ingin memiliki iman murni tapi enggak mau prosesnya. Ini kan curang. Mau murni tapi enggak mau prosesnya. Proses pemurnian bukanlah sesuatu yang nyaman. Emas itu kalau bisa teriak, wah, teriak, enggak kuat, aku panas. Tentunya dia enggak bisa ngomong, saudara. Ya, dia enggak bisa bicara, saudara. Saudara tahu maksudnya? Dikatakan, maksud semua itu, pencobaan itu adalah apa? Membuktikan kemurnian Jadi kalau engkau dan saya sedang dihadapkan dengan masalah, persoalan yang berat, maksudnya untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji oleh kemurnian dengan api. Emas yang fana diuji dengan api, sehingga kita pun kalau mau mengalami yang namanya kemurnian iman harus lewat yang namanya api pemurnian. Nanti kita lihat ayatnya, saudara. Jadi untuk memiliki terang Tuhan, ya, kita sering diizinkan masuk dalam pencobaan. Saya yakin pencobaan yang Tuhan izinkan tidak bermaksud menyakiti kita, saudara.
Pencobaan masa yang Tuhan izinkan tidak bermaksud menyiksa kita, tapi memurnikan iman kita, membentuk karakter kita, ya, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam Keluaran katakan ketika Tuhan memberikan izin kita mengalami pencobaan, maksud daripada Tuhan mencoba kita supaya kelihatan, muncul, ya, takut akan Tuhan itu. Jadi ketika kita dihadapkan dengan masalah, maksud daripada Tuhan mencoba kamu adalah supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ini loh maksudnya. Ketika diizinkan kita mengalami yang namanya pencobaan, ternyata supaya muncul roh takut akan Tuhan dan kita enggak berbuat dosa. Bagaimana saudara dapat menjadi terang jika hidup kita enggak takut Tuhan? Enggak bisa. Terus hidup dalam dosa. Enggak bisa ngomong sama tetanggamu, ya esok melu mau gereja ya. Sedangkan kita utang enggak bayar sama dia. Bisa? Itu enggak terang. Bisa kamu ngajak kita orang, yuk kita ibadah di GBT Warno. Tapi dia lihat, wah nek tukaran, semua barang-barang bojone dilempar keluar, pulang ke rumah orang tuamu. Di sini nggak ada ya. Ya bisa saudara, kita nggak jadi terang, nggak ada takut akan Tuhan. Suka ngapusi orang, nggak bisa saudara. Seperti halnya emas diproses hingga menjadi murni, iman pun harus melalui proses pemurnian lewat pencobaan. Makanya saudara, reaksi ketika kita menghadapi masalah pergumulan, reaksi kita itu ketika dihadapkan dengan masalah itu memperlihatkan tingkat iman saudara. Amin. Jadi reaksi saudara menghadapi masalah ketika pencobaan pergumulan itu hadir, itu menunjukkan tingkat keimanan saudara. Semakin engkau dekat, semakin engkau beriman kepada Tuhan, engkau tidak pernah khawatir dengan makan, minum, pakai. Tidak khawatir. Makan, minum, pakai. Yang engkau pakai Tuhan berjanji. Burung di udara dia piara, bunga di padang dia hiasi. Masakan kita anaknya enggak dihiasi. Segala kebutuhanmu itu kebutuhan juga Bapak. Makanya saya katakan, kalau engkau mengatakan aku anak, dia Bapak, engkau tidak khawatir. Karena kebutuhan anak itu pasti dicukupi oleh orang tua. Pernah anak-anak pulang sekolah, meja makan itu kosong, terus teriak-teriak, makannya mana? Ibu yang ngomong, karepmu golek dhewe, tidak ada. Pulang mesti ada makanan, benar gak? Bangun pagi sarapan sudah ada. Kenapa? Anak. Saudara anak Tuhan, dia Bapa, ngomong kanan kiri jangan khawatir. Bagaimana seseorang bisa dikatakan memiliki iman yang besar ketika punya masalah yang kecil, ordernya berkurang, income-nya agak berkurang, mulai bersungut-sungut, wah ini kurang, padahal belum dijalani. Punya uang ngomong aku kurang ada duit. Kenapa? Karena khawatir. Maka orang yang beriman teguh akan tegar, tidak khawatir. Bagaimanapun harus makan, minum. Tadi katakan. Saudara, menjadi pengikut Tuhan gampang gak saudara? Zamannya Petrus, saya baca nanti ya. Orang-orang ketika itu mengalami yang namanya tekanan. Bahkan ancaman, mengancam keselamatan mereka. Petrus tahu hal itu. Lalu Petrus mengingatkan mereka. Kita buka ayatnya. Ya, dalam 1 Petrus. Petrus memulai dengan ayat yang mengingatkan esensi hidup dalam Kristus ini saudara. Esensi saudara hidup dalam Kristus, katakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi saudara. Jadi esensi daripada hidup dalam Kristus adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Ini saudara. Ya, yang penuh dengan pengharapan, yang dipersiapkan untuk menerima bagian surgawi yang kekal, yang tersedia bagi saudara lewat Kristus. Jadi hidup dalam Kristus itu penting. Ya, itu esensi daripada kehidupan dalam Kristus. Hidup
kita penuh dengan pengharapan untuk dipersiapkan menerima bagian warisan yang kekal dan harus diterima lewat Kristus. Jadi kalau engkau murtad, nggak akan dapat bagian ini. Nah, perlu mengingatkan hal itu kepada jemaat ketika mereka mengalami bermacam-macam pencobaan. Bukan hanya kuatkan saja, tapi menasihati mereka supaya tetap memiliki sukacita. Jadi kalau engkau mengalami masalah, persoalan yang berat, Rasul Paulus memiliki suatu sikap respon yang baik. Kita baca dalam ayat 7-nya. 1 Petrus 1 ayat 6. Nah, apa? Baca. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun kamu seketika harus berduka cita oleh bagai-bagai. Jadi kalau ada pencobaan ngomong apa? Bisa? Ini saudara. Iku wong Kristen aneh saudara. Wong susah kok bergembira. Ya. Kalau engkau punya masalah apa? Ngomong kanan kiri. Ya. Bisa? Kok enggak amin saudara? Percaya firman Tuhan enggak saudara? Ya. Bergembira akan hal itu. Alami masalah, persoalan. Ya. Kalau istrinya cerewet, suaminya bawel, bergembira akan hal itu. Amin saudara. Bergembira kalau suaminya itu wah bawel karena masih hidup. Ya kan? Bergembira istrinya cerewet, enggak apa-apa, ya kan? Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika berduka cita oleh berbagai cobaan. Luar biasa ini. Karena maksud pada semua itu apa saudara? Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Amin. Haleluya. Saya dengan baca ini begitu ketawa sendiri. Ya, saya juga mau belajar terus ini. Punya masalah bergembira, ya kan? Saling mengingatkan. Saudara punya masalah suami istri, ayo bergembira gitu kan. Jadi karena ternyata bergembira itu hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Jadi punya masalah tetap sehat saudara. Wah luar biasa nih. Contoh lain juga Ayub ya, ketika dia mengalami penderitaan. Ya Ayub tuh, saya bayangin Ayub. Pernah bayangin Ayub? Sekujur badannya luka. Saya bayangin tubuh saudara. Sekujur tubuhnya luka. Gimana? Saudara alergi sedikit wes gatal ya bingung saudara. Ini sekujur tubuhnya saudara, bayangin saudara. Saudara sakit gigi saja wes. Ini semua tubuhnya bayangin saudara. Saya ngalami Ayub, aduh, padahal dia orang baik. Tidak ada orang yang sebaik Ayub di zamannya saudara. Saleh, takut Tuhan. Wah, saudara takut Tuhan? Loh, udah amin. Abot takut dinilai ya sama malaikat ya. Takut Tuhan, takut Tuhan gitu kan. Ya, saudara. Tapi Ayub ketika dia mengalami, dia tahu itu sebuah proses pengujian. Ayub pasal 2, 3, 10 mengatakan, karena, ada enggak? Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Masih mau diuji? Aminnya enggak keras ya, amin. Abot ya diuji ya. Apalagi diuji duitnya. Aduh. Api pemurnian itu membentuk kita memiliki karakter anak-anak terang. Sehingga terang bercahaya di depan orang. Yang terakhir, 5 menit. Untuk kita berhasil dalam proses pembentukan, dibutuhkan penguasaan diri. Ini semua yang harus kita miliki. Kalau engkau tidak bisa kuasai diri, saya hari ini apalagi di jalan, saya selalu diingatkan istri, ayo sabar. Saya ya, kenapa? Ini ada apa gitu ya? Ada orang sedikit ini mulai jengkel. Ya, penguasaan diri itu harus terus diuji, karena Tuhan menguji kita, ya kan? Untuk diuji senantiasa. Yang uji siapa? Orang terdekat. Ya, saya diuji sama istri saya, dia saya uji, ya kan? Saling menguji. Ya kan? Jadi milikilah penguasaan diri, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Terakhir,
penguasaan diri. Saudara punya ini semua? Ada. Dalam diri saudara ada semua ini. Buah roh itu satu, bukan 9. Ya. Satu, tapi dalam satu itu ada ini. Saudara bisa mengasihi? Saudara bisa mengasihi suamimu? Bisa mengasihi istrimu? Bisa orang tuamu? Bisa? Tapi kenapa kadang-kadang kita ribut ketika suami kita bawel? Punya kasih enggak? Mulai hilang. Dulu waktu pacaran minum segelas. Sekarang wek. Nah ya. Dulu minum kelapa muda 2 sedotan. Sekarang minum bekasnya aja enggak mau, ya kan? Enggak ya. Dulu kalau ngomong bisik-bisik kerungu. Sekarang 1 meter bengok-bengokan, Saudara. Sini enggak ada ya. Kenapa? Kasihnya mulai berkurang tanpa sadar, defisit kasihnya. Dulu waktu pertama ngomong bisik-bisik dengar enggak, Saudara? Tunggu, enggak ngomong pun tahu, Saudara. Mungkin jaluk coklat ya. Tahu, Saudara. Sekarang wah, janjinya kayak coklat. Bulan depan baru dikasih. Dulu gandengan. Sekarang kalau jalan di mall, wah satu sana satu sini. Anaknya yang kono gitu kan. Jadi tergandeng. Kenapa? Ada sebenarnya, kasih itu ada. Sukacita bisa enggak? Ini sukacita nih, ya kan? Punya masalah bisa sukacita? Bisa. Tapi milihnya apa? Berengut. Ya. Damai sejahtera bisa, sabar bisa, murah hati bisa, baik. Menguasai diri bisa? Bisa harusnya. Amin. Bukan penting, Saudara. Kalau engkau tidak bisa menguasai diri, Saudara, yaitu kita akan dibawa putar-putar orang Kristen yang berputar-putar terus hidupnya. Kepahitan sama ini pulih balik menepait tambah kui, sampai selesai balik menembak kono, kesana lagi pahit lagi, muter terus, Saudara. Kepahitan itu hidupnya, enggak barbar, Saudara. Sumpek enggak kita hidup ini? Lihat aja wong apa wong munyer terus, Saudara. Ya kan? Dibuat puter-puter terus enggak sampai tujuan. Ingat, Saudara sedang dibentuk. Amin. Amin. Harus punya roh penguasaan diri, enggak usah protes. Saya ngomong kalau sedang diproses jangan banyak. Hanya satu apa? Taat. Gimana? Cuma taat. Manut, wahai. Saya suka dengan kata klik. Mau dibawa kemana, klik. Mau ke jurang, enggak apa-apa. Ekstrimnya mau ke neraka, enggak apa-apa, ini ono Yesusnya. Gitu. Karena neraka jadi surga kalau ada Yesus. Amin. Enggak apa-apa, klik sama Tuhan, enggak khawatir. Makanya untuk kita menguasai diri harus punya belajar. Belajar. Kalau engkau mau menguasai dirimu harus belajar pada Tuhan Yesus. 2 SKS ini, Saudara. Yaitu apa? Rendah hati dan lemah lembut. Pikul kuk dan pasang, belajarlah padaku yang rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Orang yang nggak bisa menguasai diri, jiwanya tenang nggak? Nggak mungkin tenang. Bingung, lari sana, lari sini. Kalau mau tenang apa? Belajar punya hati yang lemah lembut dan rendah. 2 karakter ini, Saudara. Ya. Saudara, kalau saya dulu pernah dikasih orang emas cincin ya, dulu belum menikah sama istri. Cincin itu ternyata nyaris 24. Dipakai peok, cekel peok, elek. Penyak-penyak dulu, tidak enak dipakai. Ya, tapi itu murni. Artinya apa? Emas 24 karat itu mudah ditempa. Tidak usah dipakai palu keras. Mong udah tahu, oh aku salah gitu kan. Saudara, kalau Tuhan sudah tahu salah enggak? Itu bisa suamimu, bisa istrimu, orang dekatmu. Wah, gitu Tuhan bicara. Ada orang wis diketok ya apa? Orang sadar-sadar, Saudara. Jangan sampai Saudara diketok oleh Tuhan baru sadar. Mari kita berdiri, Saudara. Mari perhatikan diri kita dengan sesama. Kalau engkau masih hidup, ini adalah kesempatan kita semakin mau masuk dalam proses Tuhan. 2 hal yang kita belajar, kita mau dibentuk seperti Anda lihat, dimurnikan. Jangan keraskan hatimu. Kesukaran, kesengsaraan bukan tujuan.
namun sarana Tuhan untuk kita menjadikan kita terang. Kita nyanyikan lagu ini, Bejanamu. Saya undang pemain musik, maaf, Zaman Kudus Samuel di depan. Kekuatan di jiwaku. Arahkan hatimu pada Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, amin. Ketenangan batinku hanya dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku,
kasih Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami tahu, kami sadar, kami kuat. Walaupun kami harus lewat proses pemurnian, akan lewat api sekalipun, kami akan mampu melewatinya bersama dengan Engkau. Jika kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan, ada dalam penanganan-Mu Tuhan, proses apapun Tuhan, kami tetap mau bersyukur. Karena kami tahu kami semakin takut akan Tuhan. Di situ kami dimurnikan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terus berbicara buat setiap kami. Kami rindu terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami puas. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami tahu Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau ada di sini. Dan kami mau Tuhan benar-benar pagi hari ini Tuhan membuat komitmen yang baru dengan Engkau. Sehingga hidup kami bukan menjadi Kristen yang biasa, bukan anak-anak-Mu yang biasa, tapi hanya anak-anak kesayangan-Mu Tuhan. Anak-anak yang menyukakan hati Tuhan, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan tingkah pola kami dalam hidup ini Tuhan, sehingga orang bisa melihat hidup kami ada Tuhan, terang bercahaya, Tuhan dipermuliakan. Kuduskan tiap ketul roti cawan anggur Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini bukan seremoni biasa, tapi kami mengenang betapa korban-Mu yang luar biasa itu. Setiap ketul roti, cawan anggur, ini bukan perjamuan kudus biasa. Tapi ini adalah darah dari darah-Mu, daging dari daging-Mu Tuhan, yang berkuasa memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Roh Kudus. Berkati ketul roti cawan ini, sehingga kami boleh memakannya di dalam kekudusan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan kami hamba-hamba-Mu Tuhan melayani Engkau. Haleluya. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan bagiku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Amin. Rasakan hadirat, rasakan hadirat. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Seumur hidupku, masuk dalam rencana
kekuatan kami, kekuatan jiwa kami hanya di dalam Engkau. Ajar kami berserah pada Engkau Tuhan, karena kami tahu ketenangan jiwa kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Kau dapati kami adalah bejana-Mu yang indah, yang Kau bentuk sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Pagi ini kami paham bahwa kami gak akan menjadi orang yang khawatir, takut masalah apapun Tuhan. Kami boleh melihat sesuatu jalan keluar yang Kau siapkan buat tiap kami. Bukakan mata kami Tuhan untuk melihat jalan keluar yang Kau sudah sediakan. Dan kami tahu kapan itu bisa kami lihat. Ketika kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebagaimana pemazmur Asaf, ketika dia cemburu melihat orang-orang lain yang hidupnya nyaman, enak walaupun mereka berdosa. Tapi ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia bisa melihat kesudahan orang-orang itu. Dan bilang Kau bisa melihat hari-hari yang baik, lihat masa-Mu ketika Kau ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih pagi hari ini. Biarlah setiap ketur roti dan cawan anggur yang kita akan makan nanti Tuhan ini boleh benar-benar memberikan kekuatan yang baru. Amin. Kesehatan, kesembuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Bereskan hidup-Mu kalau Kau masih ada menyadari ada sesuatu yang salah atas hidup. Kalau Kau masih saja melihat ada hal yang belum Kau bereskan dengan Tuhan, ampun, minta ampun dengan Tuhan. Lepaskan pengampunan, bereskan hidupmu, maka Tuhan akan bertindak lebih lagi atas hidup. Terima kasih Roh Kudus, berkati setiap cawan anggur kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat roti tinggi atas kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuskan padamu telah aku terima dari Tuhan. Jadi bahwa Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti dan mengucapkan syukur atasnya, yang mencah-mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang Kau serahkan bagi kami. Perbuatlah menjadi peringatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa besar pengorbanan-Mu atas hidup kami. Tubuh-Mu hancur, darah-Mu mengalir, dan darah itu berkuasa atas hidup kami, memulihkan, menyembuhkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur di atas, lebih tinggi dari sebelah kita, dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Baik saudara, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya Yesus sucikanku
Yesus sucikanku, darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru. Darahnya Yesus sucikanku, darahnya Yesus sucikanku, darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru, semua baru, semua baru, semua Yesus sucikanku, jadikan semua baru, semua baru, semua baru, semua baru. Darahnya Yesus sucikanku, jadikan semua baru, jadikan semua baru, jadikan semua baru, semua baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami diperbarui, pikiran kami, sikap hati kami, respon kami, penguasaan diri kami diperbarui oleh Tuhan. Ya Tuhan. Kami boleh pulang ke tempat ini, kami mendapatkan wawasan yang baru Tuhan. Yes. Kami tetap mengucap syukur masalah apapun yang boleh Kau izinkan, karena itu semakin mendekatkan kami dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau semakin intervensi pada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala hormat hanya bagi Engkau. Diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin.